guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Umilia dan Ade Arsyad. Oke, hari ini tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam setengah 12 malam ya. Jadi mungkin agak ngantuk ya ini, tapi nggak apa-apa. Nah, seperti janji saya di vlog sebelumnya, di vlog kali ini saya akan berbagi tips bagaimana untuk mencapai remisi bagi penderita penyintas autoimun. Ini bisa juga dipraktekkan bagi Anda yang masih sehat ya, untuk menjaga kebugaran tubuh ya. Nah, menurut dokter, penderita autoimun ini tidak bisa sembuh total ya, agak susah untuk sembuh. Nah, tapi bisa mencapai apa yang namanya remisi. Nah, remisi ini adalah keadaan di mana gejala autoimun itu menurun atau berkurang sama sekali atau bahkan hilang. Nah, kalau kebalikannya itu flare. Flare itu ketika gejala autoimun itu berada di puncak-puncaknya pas sakit-sakitnya. Nah, kalau remisi itu gejala autoimun sangat amat menurun, berkurang, bahkan hilang. Nah, kali ini saya akan share berbagi tips yang saya lakukan, yang saya praktekkan agar autoimun saya itu bisa berkurang ya. Oke, yang pertama tentu saja ketika sudah berobat ke dokter, kemudian mendapatkan treatment, apa yang harus kita lakukan adalah tentu saja menuruti kata-kata dokter, meminum obat-obatan dari dokter, nasihat dokter gitu. Kita lakukan apa yang dinasihatkan oleh dokter. Kemudian diiringi dengan yang kedua, yaitu menerapkan pola hidup sehat. Nah, makan makanan yang bergizi, sayur, kemudian ikan, buah-buahan. Nah, kemudian juga berolahraga, berjemur, dan satu hal yang saya praktekkan yaitu mengganti beberapa item di dapur yang membuat makanan kita jadi kurang sehat. Misalnya minyak goreng sawit. Nah, itu kan rawan menimbulkan kolesterol. Jadi kita ganti dengan minyak kelapa. Kemudian garam rafinasi atau garam yang kita temukan di swalayan di pasar itu ya, yang garam putih itu sudah mengalami rafinasi, ditambahin berbagai macam produk-produk kimia agar tidak menggumpal. Nah, itu kita ganti dengan garam mineral alami, misalnya garam Himalaya. Kemudian tepung. Nah, ini yang tak kalah penting, produk-produk tepung itu seperti tepung terigu kita menghindari, kita ganti dengan tepung mokaf atau tepung ubi, kemudian tepung maizena, tepung beras tuh ya. Dan juga menghindari produk-produk susu, produk-produk dairy dan segala turunannya. Oke, alhamdulillah. Nah, itu yang kedua ya, mempraktekkan pola hidup sehat. Kemudian yang ketiga itu tambahannya adalah dengan minum ini, serai ya. Resep ini saya dapatkan dari Ustadz Zaidul Akbar. Jadi setiap pagi ketika perut kosong saya konsumsi ini. Serai diiris-iris, jahe dikupas diiris-iris, dan lengkuas diiris-iris ya, dicuci bersih dulu, kemudian direbus. Nah, kita minum air rebusannya ini pada saat perut kosong. Nah, ini berguna juga untuk menurunkan kolesterol, kemudian bagus untuk pencernaan, menurunkan tekanan darah juga ya. Jadi banyak zat-zat yang sangat bermanfaat. Ini juga mengandung antioksidan. Nah, banyak zat-zat yang bermanfaat yang terkandung dalam rimpang-rimpangan ini ya. Kemudian yang keempat yaitu mengkonsumsi suplemen kolagen. Nah, kolagen ini bisa kita dapatkan, bisa kita buat sendiri dengan membuat kaldu ayam atau kaldu ikan, atau kita juga bisa mengkonsumsi
suplemen yang sudah jadi. Nah, kolagen ini kan sangat berguna untuk tubuh, yaitu untuk antaranya untuk kulit, untuk sendi, untuk otot juga ya, karena semakin kita tua produksi kolagen di dalam tubuh itu semakin menurun. Jadi kita harus banyak-banyak asupan kolagen agar kulit kita tetap bagus, persendian bagus, dan juga rambut, kemudian otot ya, metabolisme juga, membantu metabolisme tubuh. Nah, itu adalah hal-hal yang saya praktekkan untuk meraih remisi ya. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sharekan, dan tips-tips ini bisa juga dipraktekkan untuk Anda yang sehat. Bisa dipraktekkan 1 atau 2 hari, dan kemudian coba apa yang terjadi pada tubuh Anda ketika mempraktekkan ini. Misalnya mengkonsumsi rimpang-rimpangan ini, apakah ada bedanya ya? Apakah ada, bisa dipraktekkan di rumah. Nah, kemudian di vlog selanjutnya saya mungkin akan berbagi resep di dapur saya ya. Mungkin bikin nugget tahu, atau ya resep-resep yang biasa saya praktekkan sehari-hari tapi dengan menggunakan bahan-bahan yang sehat. Oke, jadi nantikan aja vlog saya selanjutnya ya.